Halo, selamat datang di live. Belum, ya udah mulai tapi belum ada yang join. Selamat datang di live seputar JKN Kebumen. Yuk. Oh, aku gantiinnya dulu. Alien. Hah? Alien suaranya. Karena Apul Borax. Yuk, selamat datang Kak. Wah, ini siapa ya namanya ya? Saya tidak bisa membacanya. Aku mau ganti ini loh judulnya. Jejak pendapat bukan. Lah, ini aja. Halo Kak Jokoy, halo Kak Pai, selamat datang. Gimana ya? Ambil musik nggak sih, Wan? Musik. TV kata karun. Yuk, selamat datang. Hari ini kami akan membahas mengenai program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Itu adalah program dari BPJS Kesehatan untuk meringankan beban dari peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran tapi tidak bisa membayarkannya dengan secara langsung, jadi bisa dibayarkan dengan cara dicicil. Dan teman-teman yang ingin menanyakan seputar program JKN ataupun BPJS Kesehatan boleh banget, khususnya mengenai program rehab, boleh dibantu untuk tap-tap layarnya ya. Halo, selamat datang Kak Li, selamat datang Moh Azami, selamat datang Kak Widiwiu, Kak Inoy, Kak Lina Lunik, selamat datang. Lagu yang netral aja. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Asri Yulianti. Kalau BPJS yang bayar bisa jadi gratis nggak Kak? Yang bayar itu peserta PBPU atau peserta mandiri ya. Bisa mengajukan sebagai peserta penerima bantuan iuran, tapi itu harus mengajukan ke pihak pemerintah desa ataupun ke dinas sosial sebagai pejabat yang berwenang. Oke, ini dari Kak Kanjeng Yali, katanya ada penghapusan tunggakan. Nah, untuk saat ini masih dalam proses perancangan ya kebijakannya, jadi belum disahkan secara sah gitu, jadi belum ada kebijakan resminya Kak. Tunggu aja, ditunggu. Ya, ditunggu saja ya. Ya, karena itu bukan kewenangan dari BPJS Kesehatan, melainkan dari pemerintah ya Kak ya. Selanjutnya nih dari Kak Sarwadi. Oh ya, di sini saya bersama Kak Ikhwan, staff frontliner BPJS Kesehatan cabang Kebumen. Oke nih, dari Kak Sarwo Edi. Anak saya sudah lulus S1 tapi usia masih 22 tahun. Saya PNS, apakah harus berdiri sendiri Kak? Gimana itu Kak? Baik, untuk peserta yang ikut ke orang tuanya, tunjangan orang tua, itu kan maksimal di usia 21 tahun. Kalau sudah lewat 21 tahun, itu masih bisa ikut ke orang tua dengan syarat masih bisa menyatakan surat keterangan kuliah. Kalau misalkan sudah lulus atau sudah wisuda kan berarti nggak bisa menyatakan surat keterangan kuliah, nanti bisa dialihkan jadi peserta yang mandiri. Kecuali kalau lanjut lagi S2, nanti bisa ikut lagi sampai 25 tahun. Betul, jadi kalau masih kuliah bisa diikutkan kepesertaan orang tua, tapi kalau sudah lulus tidak bisa. Selanjutnya nih dari Kak Utun. Kak, kalau mana tadi Kak Utun, mohon maaf ke scrolling. Kak, kalau PBI nggak bisa pindah wilayah vaskesnya ya? Kalau PBI itu ada dua teman-teman, jadi ada PBI yang dari APBD, ada juga yang dari APBN. Jadi teman-teman bisa ngecek lewat aplikasi mobile JKN-nya. Di segmennya kalau tulisannya penerima bantuan iuran atau PBI JK, itu berarti dari APBN, sehingga bisa dipindahkan ke mana aja seluruh Indonesia. Tapi kalau yang dari APBD itu hanya bisa dipindahkan ke daerah
penanggungnya, daerah kesejahtera. yang memberikan bantuannya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Aang Pratama. Kak, kalau dari PBI Suara Jadi Mandiri nggak bisa langsung dipakai ya? Mungkin diberhentikan ya PBI-nya jadi peserta mandiri. Itu bisa langsung dipakai nggak Kak? Jadi untuk peserta yang sebelumnya sudah aktif terus registrasi atau aktivasi kembali yang mandiri, kalau sudah lewat dari 1 bulan nonaktifnya, nanti ada masa tunggunya 14 hari. Kecuali kalau baru nonaktif belum ada 1 bulan, didaftarkan ke mandiri langsung bisa dibayarkan langsung aktif. Oke, begitu ya Kakak Ang Pratama. Selanjutnya dari Kak Dian Animurti. Aku lagi hamil Kak, mau buat BPJS untuk bayi. Baiknya kapan ya? Baik, jadi untuk peserta, kalau dulu memang bisa mendaftarkan calon bayi teman-teman. Teman kalau sekarang sudah tidak bisa, jadi nanti ketika bayinya lahir dan perlu perawatan dari rumah sakit pasti akan follow up untuk pendaftaran bayinya. Nanti akan didaftarkan ikut ke kepesertaan ibunya. Misalkan ibunya mandiri ya ikut ke mandiri, misalkan ibunya KIS pemerintah ikut ke KIS pemerintah. Jadi dari rumah sakit setelah bayinya lahir langsung didaftarkan. Kalau belum didaftarkan bisa teman-teman follow up 3 kali 24 jam ya ke rumah sakitnya. Oke, begitu ya Kak. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Mira Siti Sumira. Kak, kenapa ya akun DKN saya nggak bisa masuk, nggak bisa login gitu ya? Kenapa Kak biasanya tuh? Biasanya lupa password atau kenapa atau belum verifikasi. Atau NIK-nya salah, atau ya biasanya lupa password nggak sih Kak? Warningnya kayak gimana tuh bisa nggak bisa masuk? Ya bisa dicek dulu ya. Kalau misal lupa password, solusinya gimana Kak? Kalau lupa password nanti teman-teman bisa lupa kata sandi. Itu dari menu masuk di paling bawah itu ada lupa kata sandi. Verifikasinya menggunakan email ataupun nomor HP. Jadi kalau misalkan teman-teman email dan nomor HP-nya yang terdaftar itu belum sesuai dengan yang aktif sekarang, nanti bisa dirubah dulu lewat Pandawa ya teman-teman. Pandawa nomornya ini nih dari di atas. Ini ketutup banner nggak ya? 165 165. Oke. Selanjutnya nih dari Kak Pams. Kak, apa betul dari BPJS Mandiri bisa pindah ke KIS PBI? Kalau yang KIS pemerintah tetap harus pengusulan teman-teman. Jadi nanti alurnya itu teman-teman bisa ke desa dulu, nanti pengecekan data dulu, data DTSN. Nanti kalau memang dari desa bisa untuk diusulkan, jadi teman-teman bisa mengurusnya atau mengusulkan ke dinas sosial setempat atau dari desa yang mengusulkan ke dinas sosialnya. Terus teman-teman tinggal menunggu aja, nggak perlu ke kantor BPJS kalau yang di pemerintah. Menunggu proses verifikasinya ya Kak ya. Apakah memang bukan memungkinkan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih Kak, apa benar ada pemutihan? Itu ditunggu saja kabarnya ya, karena itu belum secara resmi kebijakan itu diberlakukan. Selanjutnya nih Kak Sarwo Edi lagi nih Kak, kalau mau bayar berapa biaya per bulan Kakak? Oke, untuk peserta mandiri itu ada 3 kelas. Jadi yang kelas paling rendah itu kelas 3, iuran tiap bulan itu 42.000, cuma sudah dipotong dari bantuan pemerintah sebesar 7.000, jadi tinggal 35.000 untuk kelas 3. Untuk kelas 2 itu 100.000 dan kelas 1 150.000. Nanti yang membedakan itu untuk terkait pelayanan semuanya sama, obat-obatan juga sama. Yang membedakan itu ketika teman-teman ada rawat inap di rumah sakit. Jadi untuk kelasnya, kelas 3 itu harus tetap stay di kelas 3, nggak bisa naik kelas 2 bisa naik ke kelas 1 atau VIP, kelas 1 bisa naik ke VIP. Sama mungkin kalau teman-teman ada klaim alat bantu juga nanti potongan tiap kelasnya berbeda-beda. Oke gitu ya. Selanjutnya nih dari Kak B Flower. Kak, kalau ganti Vaskes lewat mobile JKN perlu cetak kartu nggak? Kalau lewat aplikasi mobile JKN nggak perlu cetak kartu, kan tinggal cetak buka kartu. HP-nya aja. Tinggal buka aplikasi mobile JKN, lalu cari Vaskes yang mau dipilih tuh, yang mau dipindahkan, udah selesai. Dan nanti Vaskes yang baru itu akan aktif di bulan berikutnya ya Kak ya. Itu tanggal 1. Setiap tanggal 1, di tanggal 1. Selanjutnya dari Kak Fatih __0. Kalau masih ada tunggakan mandiri terus masuk BPJS pemerintah, apa harus dilunasi dulu? Oke. Jadi kalau untuk penggunaannya sendiri sebenarnya ketika teman-teman sudah menjadi yang penerima bantuan iuran tapi masih ada
tagihan yang belum dibayarkan ketika jadi mandiri itu tetap bisa digunakan teman-teman. Cuman kan kalau untuk iuran itu kan tetap menjadi kewajiban peserta ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman beralih ke yang mandiri lagi, maka tagihan yang sebelumnya akan muncul lagi, harus dibayarkan dulu kalau mau jadi yang mandiri. Atau selama teman-teman masih memiliki tunggakan juga dari kami pasti akan selalu menginformasikan atau reminder ya untuk dibayarkan. Jadi ada baiknya teman-teman bisa membayarkan dulu. Ya, soalnya kalau nanti bantuannya diberhentikan, tunggakannya masih akan terus ada ya Kak ya. Nggak hilang. Selanjutnya nih dari Kak Eni Haryati 747. Kak, BPJS dari pemerintah sudah nggak aktif lagi, apa bisa diaktifkan kembali? Kalau untuk pengaktifannya menjadi yang case pemerintah kembali, nanti teman-teman bisa pengusulan dulu lewat kantor kelurahan ataupun lewat dinas sosial setempat. Tapi kalau mau reaktivasi jadi yang mandiri, bisa ke kantor cabang atau lewat WA Pandawa atau mobile JKN juga bisa. Betul. Selanjutnya nih dari Kak Izzatun Nisa. Kalau sudah 7 tahun nggak bayar angsuran atau iuran nih, gimana Kak? Oke, jadi kalau teman-teman sebagai peserta yang mandiri itu tidak dibayarkan lebih dari misalkan 7 tahun atau 5 tahun, itu dari BPJS sudah memberikan keringanan untuk iuran yang dibebankan ke peserta itu maksimal 24 bulan atau 2 tahun teman-teman. Jadi walaupun teman-teman nggak membayar 7 tahun yang lalu, tagihannya itu cuma sebesar 2 tahun dari terakhir teman-teman membayarkan. Jadi kalau misalkan udah nggak bayar dari 2015, itu tagihannya cuma sampai dari 2015 sampai 2017 aja. Untuk tagihan kesininya sudah tidak berjalan. Oke, jadi tunggakan yang maksimal 2 tahun yang harus dibayarkan. Selanjutnya dari Kak Mega Mayangsari. Kak, anakku kan cewek, terus aktenya jenis kelaminnya laki-laki, itu ngaruh nggak sih kalau bikin BPJS? Oh, kalau itu harus disesuaikan dulu, dipadankan dulu di capilnya ya. Soalnya nanti ketika perlu ada rawat inap ataupun perlu ada penanganan medis, direkam medisnya kalau nggak sesuai nanti menjadi masalah. Jadi disesuaikan ke capilnya, terus ke BPJS juga. Ya, jadi nanti ketika kakaknya sudah terupdate, baru kakaknya dilaporkan ke BPJS untuk diupdate juga datanya di kami. Selanjutnya nih dari Kak Hermin Widyaningrum. Kak, mau tanya kalau ada tunggakan bisa ada keringanan nggak? Nah nih Kak, keringanannya solusinya apa sih tahu Kak? Solusinya itu bisa dicicil pakai rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi teman-teman untuk yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, itu teman-teman bisa melakukan pencicilan iuran. Jadi nggak terlalu berat, nggak langsung bayar full. Jadi teman-teman bisa dicicil beberapa bulan sampai maksimal 24 bulan ya Pak ya? 12 bulan. 12 bulan. Oh iya, untuk mandiri ya. Iya, dicicilnya peserta mandiri 12 bulan. Nanti cara daftarnya lewat aplikasi mobile JKN bisa, atau kalau susah datang ke kantor juga bisa, dibantu sama petugasnya. Oke nih, selanjutnya dari Kak SSSM. Kak, BPJS punya ibuku nunggak bayarnya jadi cicil atau harus langsung KO? Ini baru saja dijawab ya Kak, semoga sudah menyimak. Selanjutnya nih dari Ustadz Bokir. Kalau PBI, ini tulisnya BPI tapi pasti maksudnya BPI ya. PBI. PBI. Tiba-tiba nonaktif itu faktor apa dan bagaimana mengaktifkan lagi? Gimana tuh Kak PBI? Sebenarnya kalau faktor apanya, biasanya kalau orang-orang bilang tuh karena nggak pernah dipakai terus dinonaktifkan. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih terkait penggunaan dan juga keaktifan PBI teman-teman. Jadi untuk PBI sendiri karena dibiayai oleh pemerintah, jadi salah satu faktornya adalah anggaran dari pemerintahnya, atau mungkin di bulan Juni, Juli kemarin kan ada perubahan data dari yang sebelumnya pakai DTKS sekarang jadi DTSEN, dan menurut DTSEN itu lebih sedikit teman-teman. Jadi nggak semua yang sebelumnya terdaftar aktif DTKS-nya itu terdaftar juga di DTSEN. Jadi bisa jadi kemarin dinonaktifkan karena nggak terdaftar di DTSEN. Baru data DTSEN-nya itu nanti diusulkan lewat desa kalau sudah tidak aktif. Jadi reaktivasinya lewat desa dulu, pengusulan data DTSEN, terus ke dinas sosial setempat. Gitu ya. Selanjutnya dari Kak ASP izin bertanya Bang, silahkan. Ini cuma baru izin bertanya doang. Izin dulu. Iya, saya diizinkan. Selanjutnya dari Mbak Tias. Mbak, ini aplikasiku diperbarui otomatis. Kok aku daftar lagi ya? Oh iya, untuk aplikasi kemarin kalau baru upgrade emang biasanya akunnya akan keluar.
teman-teman tinggal masuk lagi aja pakai NIK sama passwordnya. Ya, Kalau kalau nggak lupa rasa password lupa, bisa di menu Pakai. lupa kata sandi. yang di paling bawah. Nanti verifikasinya pakai email ataupun pakai SMS. Dipastikan nomornya ada pulsanya ya Kak ya. Betul. Kalau mau pilih yang SMS. Selanjutnya dari Kak Uli Amela. Bang, saya mau daftar di BKN tapi nggak bisa penuh terus. Oh, mungkin ini daftar antrian online tapi nggak bisa penuh terus. Terus saya mau kontribusi bagian sarang, daftar di RS nggak bisa. Oh, mungkin kalau misal di aplikasi mobile JKN antriannya sudah penuh dan di RS sudah penuh, bisa cari di hari yang lain ya Kak ya. Cari kuotanya yang masih tersedia. Karena itu di luar kontrol kami Kak, untuk kuota periksa di dokternya. Selanjutnya nih dari Kak, ini sudah punya kakak BPJS tapi nggak aktif tadinya yang gratis. Oh ini Kak ASP nih, punya BPJS tapi nggak aktif tadinya yang gratis. Tadinya pesertanya PBI ya, dan mungkin kakaknya diberhentikan bantuannya dari pemerintah. Kakak kalau mau mengaktifkan bisa mengajukan kembali ke pihak desa untuk melakukan kesehatan detesanya tadi, kemudian akan diverifikasi oleh dinas terkait maupun sampai ke Mensos ya Kak ya. Apabila kakak masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, nanti akan dijadikan peserta PPI lagi. Tapi kalau kakak mau mengaktifkan sebagai peserta mandiri, kakak bisa mengalihkan kepesertaannya melalui nih fitur layanan Pandawa atau mobile JKN ya Kak, bisa, atau juga bisa datang ke kantor cabang terdekat. Jadi nggak harus sesuai di KTP, tapi di kantor cabang terdekat. Selanjutnya nih Kak Hermin Widianingrum, kalau ada tunggakan ada keringanan nggak ya Kak? BPJS Kesehatan memberikan solusi untuk teman-teman yang memiliki tunggakan iuran dan tidak bisa membayarkannya secara langsung dengan membayarnya dengan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Itu teman-teman bisa membayar tunggakannya dengan cara dicicil, bisa mendaftar di mobile JKN, Kersen 165 atau datang ke kantor cabang terdekat. Nih Kak Zaidan Syakil, Kak kalau daftar mandiri pindah ke PPI gimana caranya? Udah dijelaskan juga ya. Tapi bisa pengusulan langsung aja ke desa untuk data detesannya dulu, terus ke dinas sosial setempat. Oke, dari Kak Elviana, Kak BPJS ku bayar 70 per bulan, bisa nggak jadi gratis? Jawabannya seperti tadi ya, melakukan pengusulan. Si Mata Singa 8, Bumil sekarang nggak bisa buat BPJS melalui bidan desa setempat ya Kak sekarang? Iya, kalau mau membuat BPJS Kesehatan pendaftaran peserta baru ya sebenarnya bisa melalui kanal layanan tatap muka BPJS, jadi nggak harus datang ke kantor. Terima kasih Kak Sylvia Sakti untuk gift-nya, love. Orang Ya. di sini orang. Iya, orangnya di sini. Ya, bisa melalui kanal layanan tatap muka apabila tidak sempat datang ke kantor ya, bisa lewat care center 165, Pandawa ini via WhatsApp, dan mobile JKN ini via aplikasi. Jadi bisa pilih nih aplikasi WhatsApp atau telepon. Tapi kalau memiliki peluangan waktu dan bisa, silahkan datang ke kantor cabang terdekat. Oke, nih dari Kak Asila Zarinya Maulana, Kak pengen pindah vaskes, bisa dipakai berapa lama lagi karena anakku pasien kanker. Jadi untuk perubahan vaskes di kabupaten yang sama, misalkan di Kebumen, terus pindah ke vaskes di Kebumen juga, nanti akan mulai berlaku di bulan berikutnya, di tanggal 1. Tanggal berapa itu, misalkan hari ini tanggal 24, teman-teman perubahan vaskes, besok tanggal 1 bulan November baru bisa digunakan. Tapi kalau teman-teman dari luar kabupaten, misalkan dari Jakarta, terus dipindahkan vaskesnya ke Kebumen, itu untuk bulan ini yang menunggu tanggal 1-nya teman-teman bisa menggunakan maksimal 3 kali kunjungan dulu. Bulan depannya tanggal 1 baru digunakan secara normal kembali. Jadi ada jatah 3 kali untuk teman-teman yang dari luar daerah. Begitu ya Kak Sila. Selanjutnya dari Kak Yoto, selamat sore Kak, saya cek di Bansos, nama saya tercantum BIJK. Cara aktifnya gimana Kak? Jadi juga Cara aktifnya gimana Kak? Kalau misal sudah terdaftar sebagai peserta PBIJK, ya itu sudah aktif ya pesertaannya ya Kak ya.
Tapi kalau sudah diberhentikan, kakaknya bisa cek saja di mobile JKN ya. Cek kepesertaan. Cek pesertaannya Dari nanti. info peserta. Betul, kakak bisa login menggunakan NIK dan password, kemudian bisa dicek tuh kepesertaannya. Sudah aktif atau sudah tidak aktif. Nih dari Kak Kupu-Kupu namanya. Kak, saya ganti Vaskes tanggal 10. Itu bisa dipakai di Vaskes baru nunggu berapa lama ya? Tadi sudah dijelaskan ya, untuk teman-teman pindah Vaskes akan aktifnya di bulan berikutnya tanggal 1. Tanggal berapapun itu, tanggal 1 bulan depannya baru aktif. Ya, dari Kak Respati nih, Mas Ikhwan. Siapa itu Mas Respati? Siapa Mas Respati? Wah, saya nggak dipanggil nih. Parah banget ini. Kayak kenal lama ya Mas Respati. Iya. Dari Kak Kepiting, kapan dimulainya pemutihan kis yang berbayar, Kak? Ditunggu dulu informasi resminya ya. Oke, selanjutnya dari Kak Hermin Widianingrum, kakak kalau ada tunggakan bisa dapat keringanan nggak ya? Nah, tadi jika teman-teman tidak bisa membayarkan tunggakannya secara langsung, kakak bisa menggunakan atau memanfaatkan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi teman-teman bisa membayar iurannya dengan cara dicicil. Mendaftarnya bisa melalui aplikasi mobile JKN atau bisa datang ke kantor cabang terdekat. Wah, maaf ini tadi ke scroll sampai bawah. Yang namanya banyak banget teman-teman. Jadi kita jawabnya dari atas dulu ya. Tadi udah sampai mana, Kak? Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Tapi mohon bersabar ya. Ini kita balas satu-satu. Kalau ada yang tenggelam mungkin bisa dituliskan lagi. Ini dari KAM Putri 09. Kak, suami kami TNI, kalau mau pindah Vaskes apakah tunggakan itu dinolkan? Yuk Kak. Kak, suami saya TNI, kalau mau pindah Vaskes apakah tunggakan itu dinolkan? Pindah Vaskes? Pindah Vaskes. Mungkin ini tunggakan yang sebelum kepesertaan sebelumnya kali ya. Jadi kalau teman-teman memiliki tunggakan iuran itu bisa dibayarkan terlebih dahulu walaupun teman-teman sudah beralih segmen ya. Jadi untuk PA pembayaran tidak akan tertutup kalau masih ada iuran yang belum dibayarkan teman-teman. Dan kalau mau pindah Vaskes untuk peserta prajurit aktif nanti bisa menyertakan ini ya, surat keterangan dari satuan tugasnya atau dari atasan langsungnya untuk dipindahkan Vaskesnya. Oke. Dari Kak Gibran Nugroho, kakak kena denda rawat inap sampai tanggal 2 Desember, setelah itu normal lagi kan? Ini masa ini ya, masa denda. Jadi untuk peserta yang baru melakukan pelunasan iuran nanti akan masuk ke masa denda selama 45 hari teman-teman. Itu akan hilang sendiri setelah di hari ke-45. Jadi sudah bisa digunakan untuk rawat inapnya tanpa terkena denda kalau sudah lewat hari ke-45 ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Suci, ini banyak. Daftar ulang akun mobile JKN gimana? Soalnya HP aku hilang, mau daftar lagi nggak bisa, gimana dong? Kalau sebelumnya sudah pernah terdaftar, terus teman-teman nggak bisa masuk karena lupa sandi, bisa di menu lupa kata sandi aja. Karena untuk pendaftaran mobile JKN itu kan per NIK teman-teman. Jadi kalau NIK-nya sudah aktif, ya nggak bisa daftar ulang lagi, tinggal di lupa kata sandi aja. Gitu ya. Selanjutnya nih dari Kak Muhammad Hesa 05. BPJS BBPU bisa pindah Vaskes tidak, Kak? Mohon dibantu. Bisa dong. Untuk pindah Vaskes, teman-teman bisa lewat kanal non tatap muka ya, online. Aplikasi mobile JKN nanti dari menu perubahan data peserta, WA Pandawa dari menu administrasi untuk perubahan Vaskes, atau datang ke kantor juga nggak masalah sih, nanti ketemu saya. Nah, kalau di Kebumen, kalau kakak di kota lain bisa datang ke BPJS terdekatnya, cabang terdekat. Selanjutnya nih, suami sudah pindah Vaskes di BPJS, kok masih Vaskes yang dulu lagi, kenapa? Nah, nanti itu bisa dicek dulu nih pindahnya kapan. Kalau misal masih dalam bulan ini memang belum berlaku Vaskes barunya ya Kak, baru bisa berlaku di tanggal 1 bulan depannya. Oke.
Dari Kak Elmira, apa iya kalau kita pulang tanpa rekomendasi dokter tidak bisa di cover BPJS? Akhirnya saya bayar 5 juta per 5 harinya. Ya, itu adalah APS ya. Kalau APS memang tidak ditanggung karena semua atas yang permintaan sendiri. iya APS. atas permintaan sendiri APS. Karena BPJS kesehatan itu akan mengcover sesuai dengan indikasi medis dan sesuai indikasi medis, dan indikasi medisnya itu dikeluarkan oleh dokter yang Jadi harus nurut dengan dokternya. itu. 26 sudah terdaftar di rehab, tapi pas mau bayar semua tagihan, gimana bayar cicilannya Kak? Mungkin itu waktu daftar ya. Ini kakaknya daftar di mana nih? Kalau di Mobile JKN kan memang ada pilihan ya, mau dibayar berapa bulan. Ada simulasinya Iya, nanti. ada beberapa bulan dan nanti setiap bulannya akan dibayarkan berapa gitu. Itu ada pilihannya Kak. Nanti bisa dipastikan lagi ya. Langsung ke bawah nih. Dari Kak Anaya nih, kalau lupa password BPJS gimana Kak? Mungkin ini Mobile JKN ya maksudnya ya. Kak Anaya mana? Oh bukan ya. Udah lupa password dari menu masuk teman-teman. Di menu masuk atau daftar, terus pilih menu masuk, di scroll paling bawah itu ada lupa kata sandi. Nanti bisa lupa kata sandi menggunakan NIK, verifikasi pakai email dan juga nomor HP. Kalau email dan nomor HP-nya nggak sesuai dengan yang digunakan sekarang, nanti bisa penyesuaian dulu email dan nomor HP-nya lewat WA Pandawa ini. Tinggal WA aja. Oke, tadi dari Kak Yoto nih. Oke, makasih infonya Kak. Sama-sama Kak, dengan senang hati. Selanjutnya dari Kak Dia Gustin, mungkin ya, dia GSTN. Kak, cara ngaktifin BPJS yang sudah nggak aktif gimana Kak? Untuk reaktivasinya sendiri, kalau teman-teman ingin atau berkenan menjadi peserta yang mandiri, bisa daftar online nanti lewat Mobile JKN bisa, lewat WA Pandawa bisa, atau datang ke kantor cabang juga bisa. Nanti untuk yang jadi peserta yang mandiri itu membayar iuran nominal setiap bulannya per orang dan juga per kakak. Jadi pengangkutannya harus satu kartu keluarga yang tidak aktif. Kalau teman-teman mau jadi yang KIS pemerintah atau yang gratis, nanti pengusulan dulu lewat kantor kelurahan setempat dan juga lewat dinas sosial setempat teman-teman. Ini tinggal menunggu aja pengusulannya diverifikasi dulu oleh dinas terkait. Oke, selanjutnya dari dari Majelis Asyarwani Kebumen. Kenapa verifikasi Mobile JKN susah banget Kak? Verifikasi wajah ya? Atau verifikasi OTP? Iya. Kalau untuk verifikasi wajah sebenarnya dari kami mengakomodir untuk verifikasi wajah itu digantikan dengan verifikasi PIN teman-teman. Jadi ketika teman-teman pindah Vaskes itu pasti harus verifikasi wajah dulu. Dicoba aja, kalau misalkan nggak bisa terus dan gagal, nanti ada pilihan untuk verifikasi PIN. Bisa menggunakan verifikasi PIN. Kalau terkait verifikasi OTP, kan pengirimannya nanti lewat SMS ke nomor yang terdaftar. Jadi dipastikan nomornya sesuai dengan yang digunakan sekarang dan juga dipastikan ada pulsanya biar dikirimkan SMS-nya ya. Ya, karena kalau nggak ada pulsanya, OTP-nya tidak bisa masuk ke nomornya. Selanjutnya dari Kak Samara Anya 2. Kak mau nanya, anak saya baru bikin BPJS dari PT ayahnya kerja. Mau ubah Vaskes kok nunggu 3 bulan ya? Oh iya, jadi kalau misalkan teman-teman beralih segmen, biasanya itu mungkin dari PT ayahnya mendaftarkannya beserta Vaskesnya ikut ke Vaskes ayahnya. Jadi misalkan terjadi hal seperti itu, ketika mau perubahan lewat aplikasi Mobile JKN pasti nggak bisa karena sudah kekunci nunggu 3 bulan. Jadi teman-teman bisa datang aja ke kantor cabang untuk perubahannya atau lewat WhatsApp Pandawa juga bisa. Nanti bisa dibantu. Ya, nanti bisa chat di 081181651665 dan nanti bisa pilih menu administrasi. Kemudian akan dikirimkan link. Kak Samara bisa klik link yang dikirimkan. Selanjutnya nih dari Kak Ruth Reyan. Kak, kalau ada tunggakan bertahun-tahun, cara bayarnya gimana? Cara bayarnya pakai virtual account atau pakai kartu BPJS-nya aja. Tinggal teman-teman bisa datang ke mau tunai, kalau tunai lewat Alfamart, Indomart, kantor pos, agen briling bisa. Atau mungkin untuk kanal-kanal pembayaran yang biasa untuk membayar PDAM ataupun PLN itu juga bisa semua lewat TPOB. Atau misalkan teman-teman mau pakai mobile banking, nanti dari menu tagihan atau menu
pembayaran, terus beli BPJS Kesehatan. Nanti untuk nomor VA-nya teman-teman bisa mengakses lewat aplikasi mobile JKN. Ada informasi virtual account. Oke, begitu ya Kak Ruth Rehan. Selanjutnya nih dari Kak Wawain, daftar BPJS Mandiri. Apa saya harus wajib mendaftarkan anggota di kakak saya juga? Itu teman-teman, jadi untuk pendaftaran peserta mandiri itu nanti per kakak. Misalkan ada satu kakak ada yang tidak aktif, maka akan didaftarkan semua. Tuh. Kecuali kalau di kakaknya itu sudah ada yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, itu tidak wajib didaftarkan juga sebagai peserta mandiri. Selanjutnya dari Kak Nope, Bunga Matahari. Kak kalau mau daftar ke tempat, Kak kalau mau daftar ke tempat langsung apa bisa? Ke tempat langsung maksudnya ke kantor BPJS? Bisa banget ke kantor BPJS, ke cabang terdekat ya. Selanjutnya nih dari Kak Zida Ziva. Kak anak kedua saya udah usia 6 tahun tapi belum saya ikut sertakan BPJS. Misal mau saya daftarkan apa bisa? 6 tahun berarti lahirnya tahun berapa Kak? 2019. Ya. Jadi untuk peserta atau anak yang lahir setelah bulan Desember 2018, ini informasi tambahan buat teman-teman ya. Jadi untuk anak atau bayi yang lahir setelah bulan Desember 2018, ketika nanti daftarkan jadi peserta yang mandiri, tagihannya itu akan muncul dari bulan lahirnya teman-teman, atau sejak bulan ibunya terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, maka dari itu kalau misalkan teman-teman itu peserta mandiri, setelah anaknya lahir bisa langsung didaftarkan BPJS-nya ya. Untuk terkait case yang ini bisa atau enggaknya, bisa. Nanti teman-teman bisa reaktivasi menjadi peserta yang mandiri, bisa datang ke kantor cabang ataupun bisa datang ke bisa lewat aplikasi mobile JKN dan juga WhatsApp Pandawa. Atau kalau misalkan untuk yang pengusulan case pemerintah bisa lewat kantor kelurahan dulu dan juga dinas sosial setempat ya. Oke, begitu. Wah, ini scroll lagi pertanyaannya. Saya scroll dulu ke atas ya. Banyak banget nih Kak Iwan yang nanya. Gak apa-apa, masih semangat. Mungkin Kak Iwan bisa spill tentang program rehab. Oh iya, jadi buat teman-teman yang memiliki tunggakan iuran dan mungkin merasa berat untuk membayarkannya secara total atau langsung dibayarkan kontan gitu, bisa mengikuti program rehab teman-teman atau rencana pembayaran bertahap. Itu untuk peserta yang sudah nonaktif atau sudah menunggak lebih dari 3 bulan. Dengan mendaftar rehab ini teman-teman akan diberikan simulasinya berapa setiap bulannya gitu. Jadi ini tinggal dipilih aja teman-teman mau dicicil sampai berapa bulan gitu. Untuk daftarnya sendiri teman-teman bisa lewat mobile JKN, bisa nanti ada fitur rehab, ataupun teman-teman bisa juga datang ke kantor BPJS terdekat, nanti akan dibantu oleh petugasnya untuk daftar rehabnya. Jadi nggak perlu takut kalau tagihannya terlalu besar, kita bisa cicil jadi lebih ringan. Scroll ya. Banyak banget ini yang nanya. Minum dulu Kak, minum dulu. Asik. Minum dulu. Kak Debu, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Oke. Dari Kak Berkah Sabar Selalu. Kak kalau BPJS sudah nunggak sampai setahunan, tapi memang karena benar-benar udah nggak bisa bayar, apa bisa diganti KIS? Maksudnya terima bantuan iuran ya kayaknya. Bisa, nanti teman-teman bisa pengusulan aja ke kantor kelurahan dulu, terus nanti ke dinas sosial setempat teman-teman. Nanti jadi yang KIS pemerintah, cuman tergantung bisa atau enggaknya itu kan tetap tergantung dari hasil verifikasi dinas sosialnya. Jadi kalau memang tidak bisa ya teman-teman mau nggak mau tetap menjadi yang mandiri. Tuh, selanjutnya nih dari Kak tanda petik, Kak aku hamil bisa ditanggung BPJS nggak? Bisa dong. Sama kakaknya terdaftar sebagai peserta JKN aktif ya. Kakak nanti lahirannya bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan atau program JKN. Oke nih Kak Elmira tadi sudah. Kak Similikiti, ini BPJS kantor Kebumen Kak? Betul sekali.
Kita ada di depan Trio Mall, tepatnya di Jalan HM Sargini nomor 174 ya. Tapi kalau di Maps masih masih 100. Kalau di Maps masih nomor 100. Oh, ini sudah dari Kak Nur _ja. Kak, saya bisa nggak ya dari Mandiri ganti yang gratis? Soalnya kan anak saya autis, tapi berhenti terapi gara-gara BPJS. Oh, BPJS jadi nggak aktif karena iuran, ada tunggakan iuran ya. Itu seperti yang sudah dijelaskan Kak Ilham tadi. Apabila ingin mengajukan sebagai penerima bantuan iuran, bisa mengajukan atau mengusulkannya ke kantor desa ya untuk dimasukkan ke DTSen, kemudian akan datanya tuh akan diverifikasi oleh dinas sosial apakah ibunya ini memenuhi kriteria dan pemerintahnya memiliki kuota untuk menambahkan peserta penerima bantuan iuran. Dari KMAS NAA, Kak ngubah Paskeskis gimana ya? Gampang banget, tinggal download aplikasi Mobile JKN. Nanti ada menu perubahan data peserta, terus tinggal bisa pilih aja Paskesnya. Cuman perlu diperhatikan untuk teman-teman yang KIS pemerintah, nanti dicek dulu KISnya itu KIS APBD atau dari APBN. Karena kalau misalkan teman-teman dari APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah, itu nggak bisa dipindahkan keluar dari daerah penanggungnya. Jadi kalau misalkan dari APBD, bisanya hanya digunakan di Paskes daerah penanggungnya. Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Faik Ahmad. Kakak kalau mau bayar BPJS 1 kakak 3 orang yang harus dibawa untuk membayarnya nomor BPJS? Bisa dibawa pakai nomor BPJS-nya. Salah satunya ya? Atau juga bisa nanti mengakses aplikasi Mobile JKN atau WA Pandawa untuk info virtual account pembayarannya. Nanti untuk bayarnya bisa pakai VA-nya. Atau kalau misalkan susah ya datang ke kantor juga nggak masalah, yang dibantu untuk nomor VA pembayaran. Betul. Nah, kalau bayar iuran tuh bisa di mana aja, Kak? Aku nanya. Iya, saya nanya. Bisa kalau misalkan mau tunai lewat Alfamart, Indomaret, kantor pos, lewat. Jangan disebut ya nanti e-walletnya tuh. Bisa pakai di aplikasi yang oranye itu, fitur pembayaran yang oranye, bisa yang hijau juga. Oh iya. Bisa melalui ATM atau bisa juga datang ke banknya langsung. Pokoknya ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya nih, ini sudah dari Dede. Kakak kalau pindah alamat syaratnya apa aja ya? Pindah alamat domisili, kalian bisa datang kantor, kalau misalkan ke kantor ya, nanti bisa membawa identitas pakai kartu keluarga. Jadi sebenarnya cukup, karena di kartu keluarga ada alamat terbarunya. Atau juga bisa lewat online teman-teman, nanti bisa lewat aplikasi Mobile JKN dari menu perubahan data peserta untuk pindah Paskes ataupun alamat domisili bisa. Begitu Kak Dede. Ini sudah, Kak Ain Putri sudah. Ini yang HP hilang sudah ya tadi ya. Ini juga sudah. Untuk yang ingin nanti sebagai penerima bantuan dari pemerintah sudah dijawab juga ya. Kita cari pertanyaan yang lain. Dari Kak Nita Rafasya, Kak saya punya KIS, alhamdulillah. Keren ya? Iya. Ini sudah belum? Oh, Kak 26 juga sudah. Nih dari Kak Yami Jawa. Kak, BPJS sama KIS sama atau beda nih, Kak? Jadi kalau KIS itu sebenarnya kartu yang warna hijau, itu namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Cuman sekarang orang-orang tuh konotasinya KIS itu adalah BPJS yang gratis. Jadi kalau teman-teman bilang KIS itu sebenarnya kartu yang hijau. Kalau kalian punya kartu hijau, namanya kalian punya KIS. Tapi kalau BPJS gratisnya atau yang PBI-nya, nah teman-teman bisa cek lewat aplikasi Mobile JKN. Kalau sama atau beda. Jadi kalau BPJS itu kami adalah penyelenggara jaminan kesehatan nasionalnya. Jaminan kesehatan sosial nasional kan. Sosial nasional untuk Indonesia itu sendiri. Kalau untuk KIS-nya sendiri itu produk kami yaitu kartu identitasnya yang warna hijau.
Jadi sama kalau beda kalau KIS itu Beda. digunakan untuk menggunakan program JKN-nya, kalau BPJS itu Kesehatan penyelenggaranya. adalah badan penyelenggaranya. Dari Pitput 72, Kak saya ada BPJS PBU ya mungkin ya, dari kantor suami. PBU atau maksudnya PBPU ya, terus dari kantor suami masukin ke asuransi, itu nanti BPJS-nya gimana ya Kak? Untuk di asuransi kantor suami ini asuransi apa Kak? Kalau misal BPJS kesehatan itu sudah otomatis nanti ikut ke pesertaan suami ya kan Kak? Nanti yang peserta PBPU atau mandirinya otomatis beralih ke kepesertaan suaminya dari kantor. Jadi kalau misalkan teman-teman itu terdaftar oleh asuransi swasta oleh kantor teman-teman, kalau BPJS ini kan satu yang wajib ya teman-teman ya, wajib dimiliki oleh seluruh peserta dan juga wajib atau memiliki IWP untuk orang-orang yang bekerja. Jadi walaupun teman-teman sudah didaftarkan oleh asuransi swasta oleh kantornya, teman-teman tetap juga harus membayarkan IWP yang 1% itu dipotongkan oleh dipotongkan ke gaji teman-teman semua. Jadi ya kalian punya double asuransi itu. Oke, selanjutnya ini dari Kak Harun Ismail. Kalau kartu KIS bisa keblokir nggak ya? Soalnya saya jarang sakit, cuma sering sakit hati. Waduh. Mau alhamdulillah cuman nggak jadi. Iya, mau alhamdulillah jarang sakit, tapi waduh ini lebih berat sih kayaknya. Jadi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN itu tidak bisa terblokir kecuali dinonaktifkan karena peserta itu pindah ke luar negeri atau meninggal dunia. Gitu. Jadi selama belum ada dua alasan itu tuh kepesertaannya akan terus aktif. Kecuali kalau tunggakannya juga nggak dibayarkan, itu jadi nonaktif tapi tunggakannya akan tetap ada, tunggakan iurannya akan tetap tercatat. Dari Kak Hidayah 36, aku dulu kan BPJS aktif di aplikasi JKN, tapi terus dicek lagi beberapa bulan jadi nggak aktif. Jadi itu dari yang KIS pemerintah ya? Ya kayaknya itu Kak. Pemerintah memang harus dicek setiap bulannya teman-teman. Secara berkala. Aplikasi Mobile JKN gampang banget, tinggal ngecek info peserta. Kalau masih hijau masih aktif, masih ditanggung. Kalau sudah merah ya sudah tidak aktif. Bisa pengusulan ulang untuk reaktivasi atau daftar yang mandiri ke kantor terdekat. Lewat aplikasi juga bisa ini. Kemudian nih dari Kak Ki. Kak, suami aku tadinya KIS terus kerja kan, jadi ikut perusahaan, punya anak dan aku mandiri. Mungkin ini mau didaftarkan. Kalau untuk peserta yang sudah ikut ke tempat kerja, tadi kan BPJS-nya dari yang KIS atau PBIJK itu dialihkan menjadi PPU atau pekerja penerima upah. Untuk PPU sendiri nanti bisa menunjang istri ataupun suami dan juga nanti anak maksimal 3. Jadi kalau di sini punya kaki itu nanti bisa BPJS mandirinya berhenti terus dialihkan ikut ke punya suaminya beserta nanti anaknya maksimal 3 ya. Iya, untuk menambahkannya caranya gimana Kak? Caranya gampang banget. Bisa lapor ke HRD tempat suami bekerja atau juga datang ke kantor cabang dengan menyertakan kartu keluarga. Kalau misalkan PPU-nya kalau misalkan PPU-nya PPU PN atau penyelenggara negara Iya, PNS gitu ya, PNS ASN, teman-teman bisa kesini membawa leger gajinya. Nanti dipastikan tunjangan istri ataupun anak-anaknya sudah masuk di leger gaji kolektifnya. Begitu Kak Ki. Selanjutnya nih, ini dari Kak Heisa tadi sudah ya, Kak Samara juga sudah. Nih dari Kak Risma Berkah, Kak mau tanya kalau bikin BPJS langsung bayar bulanan apa gimana Kak? Ini untuk peserta baru ya mungkin. Jadi untuk BPJS sendiri itu kan ada banyak sih segmennya teman-teman. Ada yang pertama itu PBPU Mandiri, ini tuh yang membayar bulanan. Nanti ada 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 35.000 per bulan, kelas 2 100, kelas 2 150.000. Atau juga ada yang gratis atau penerima bantuan iuran, nanti pengaktifannya lewat kantor dinas sosial dan juga kantor kelurahan. Ada juga untuk yang PPU baik swasta maupun negeri. Kalau misalkan teman-teman itu bekerja dalam suatu instansi, maka nanti teman-teman akan masuk ke segmen yang PPU ini. Jadi kalau teman-teman ini baru daftar, biasanya teman-teman
yang mandiri nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa, atau datang ke kantor BPJS terdekat. Nyampe ya? Oke, tapi itu Kak tadi pertanyaannya yang PB. Misal dia daftar mandiri nih, bisa langsung aktif nggak setelah dibayarkan? Oh iya. Atau bisa langsung dibayarkan nggak setelah daftar? Jadi kalau teman-teman pengaktifan yang mandiri, untuk peserta yang sebelumnya belum pernah terdaftar BPJS-nya ataupun yang sudah nonaktif dari segmen sebelumnya lebih dari 1 bulan, nanti ada masa tunggunya 14 hari teman-teman. Jadi belum bisa langsung digunakan. Misalkan mau langsung digunakan, sebenarnya ada prosedur lainnya, nanti bisa datang aja ke kantor BPJS-nya kalau memang urgent sekali. Oke, Kak Sylvia Sakti mengirim mawar. Masya Allah, baik banget ini Kak Sylvia Sakti loh. Selanjutnya nih dari Kak Samara udah ya. Wah, Kak Samara ini reply. Nanya terus belum dijawab, maaf ya Kak tadi. Oke. Jadi Bang Jangkung, Kak, aku mau mendaftar menyayangimu, gimana caranya ya? Gimana tuh? Bukan aku dong, jelas dong. Oke. Ya menyayangi tinggal menyayangi aja ya. Masalah disayangi balik itu yang susah. Perlu berikhtiar. Dari Kak Ica Chan 0. Kak, kalau non aktif karena premi itu kenapa ya Kak? Iya, jadi untuk teman-teman yang terdaftar sebagai peserta PBPU itu teman-teman kan harus diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya. Iuran ini biasanya disebutnya itu premi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada non aktif karena premi, berarti ada iuran yang belum dibayarkan. Untuk pengaktifannya kembali tinggal dibayarkan aja iurannya. Betul, nanti akan otomatis aktif kembali. Selanjutnya dari Kak Novia Hesti 15. Kak, saya kan BPJS yang bayar sendiri tiap bulan, dibayarnya potong di rekening Kak, auto debit ya. Tapi bulan ini kok nggak dipotong ya? Jadi kalau misalkan teman-teman sudah terdaftar auto debitnya, cuma untuk bulan berjalan ini belum ada pemotongan, nanti teman-teman mungkin di atas tanggal 20-an ya, teman-teman bisa pembayaran yang manual dulu, nggak lewat auto debitnya. Misalkan nanti sudah dibayarkan, terus sudah aktif kan jadinya ayam, dan misalkan nanti auto debitnya tiba-tiba kepotong lagi, itu akan menjadi saldo untuk bulan berikutnya teman-teman. Gitu. Atau mungkin kakaknya juga bisa cek kepesertaannya, kan bisa jadi kakaknya ini dialihkan sebagai penerima bantuan iuran ya. Oh iya, bisa gitu. Jadi bisa cek di aplikasi mobile JKN ini. Oke, selanjutnya dari Kak Agus TD _ Ayu dia 93. Kak, mau aktifin lagi BPJS tapi bingung caranya gimana, soalnya dulu dibikinin pabrik. Oh, berarti ini non aktif karena telah berhenti dari tempat bekerja nih Kak. Gampang banget. Bentar. Bentar, minum dulu ya. Nah, caranya kalau teman-teman mau daftar ke yang mandiri, Iya, itu bisa lewat online, itu lewat aplikasi mobile JKN, atau lewat WhatsApp Pandawa juga gampang. Kalau lewat WhatsApp Pandawa nanti tinggal WA aja, terus ambil apa Pilih pelayanan menu yang administrasi, kemudian klik link yang dikirimkan, Itu tinggal nanti ngisi bisa. form. Betul. Gampang. Selanjutnya bisa juga RK165 atau datang ke kantor cabang. Oke, selanjutnya nih. Kak, kalau di mobile JKN tiba-tiba PPI jaminan kesehatan, gimana Kak, padahal mandiri? Nah, artinya Kak Wiwik ini didaftarkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah gitu, masuk datanya di DTSen. Iya, tapi Kak Wiwik ini bisa cek secara berkala ya, karena bantuan ini tuh akan diverifikasi ulang terus gitu oleh pemerintah, karena pemerintah mencari yang benar-benar membutuhkan, seperti itu biasanya. Selanjutnya, oke, Kak Risma Berkah sudah ya. Nah, dari Kak Vicky DF. Halo Kak, halo juga. Kemarin aku daftar mandiri, katanya dapat aktif setelah 14 hari setelah pembayaran. Apakah bisa langsung dipakai? Bisa banget. Jadi kakaknya setelah masa tunggu 14 hari kemudian dibayarkan, kepesertaannya akan langsung aktif. Kak Ayu per 10, Kak ada loker nggak? Nih Kak Ayu per 10 bisa cek di website karirnya BPJS Kesehatan. Di situ akan ada informasi tentang rekrutmen BPJS Kesehatan, dan info loker di BPJS itu hanya dari situ ya Kak, atau dari akun media sosial resminya BPJS Kesehatan yang ada centang birunya. Selain itu hati-hati karena bisa jadi itu penipuan ya.
Selanjutnya dari Kak Isasan sudah, Kak Vicky sudah. Nah, dari Kak Hanifah nih, Kakak cara lihat tunggakan BPJS gimana? Download aplikasimu aja kan. Nah, aplikasi nanti teman-teman bisa ada di info iuran. Di situ bisa terlihat untuk apa premi yang belum dibayarkan ataupun saldo yang teman-teman miliki itu ada berapa di info iuran lewat aplikasi mobile JKN. Atau lewat WA Pandawa juga bisa lewat menu informasi. Nanti bisa disiapkan NIK-nya ya sama tanggal lahir. Udah pasti hafal tanggal lahirnya sendiri ya. Begitu Kak Hanifah. Selanjutnya Kak Vicky, halo Kak, sudah dijawab ya pertanyaannya tadi. Dari Kak Agus TDE, kalau persyaratan buku rekening diganti screenshot and backing bisa nggak ya Kak? Bisa. Kalau teman-teman hafal nomor rekening juga nggak apa-apa, nggak perlu bawa, tinggal disebutkan aja. Betul, karena yang terpenting adalah nomor rekeningnya, bukan buku tabungannya sebenarnya. Oke, selanjutnya dari Rafia Hesti sudah ya. Halo Kak Sinshal Denaz. Sudah ya dari Kak Zida Ziva ini. Wah, ini double-double nih Kak Iwan pertanyaannya. Nggak double-double lagi, triple. Nih dari Kak Petik, kenapa ada rehab Kak? Buat membantu teman-teman yang tagihannya besar banget dan kesulitan untuk membayarnya secara langsung. Jadi teman-teman bisa membayar tunggakan iurannya dengan cara dicicil. Terima kasih Kak Vicky DF telah mengirimkan mawar. Oke, selanjutnya dari Kak Heni Zain. Kak, kenapa BPJS gratis pas pindah alamat jadi berbayar? Mungkin itu kebetulan saja ya dengan pemberhentian bantuan dari pemerintah ya Kak, pas kakaknya ini pindah alamat. Bisa jadi juga teman-teman itu sebelumnya terdaftar dari yang KIS pemerintah, cuman yang APBD. Jadi kalau teman-teman terdaftar yang APBD itu kan ditanggung oleh jam keseda daerah teman-teman. Terus kalau kalau teman-teman pindah KK misalkan dari APBD Jakarta, terus teman-teman pindah ke KK Kebumen, maka kalian teman-teman udah bukan warga Jakarta lagi, jadi otomatis APBD-nya nonaktif. Kalau sudah nonaktif nanti bisa didaftarkan ke yang mandiri. Betul, iya. Dari Kak Muhammad Wahyu, Mbak mau nanya, KIS punya anak saya, kalau dicek nomor KTP anak, KIS-nya aktif, kalau di aplikasi JKN nggak ada. Jadi untuk peserta yang terdaftar dari KIS pemerintah teman-teman, itu kan biasanya untuk yang masuk ke aplikasi itu kan per kepesertaan. Jadi kadang-kadang ada yang satu keluarga jadi satu, ataupun juga ada yang sendiri-sendiri. Cuman untuk sekarang di update yang terbaru di aplikasi mobile JKN-nya, kalau teman-teman lihat info peserta, itu bisa teman-teman melihat jumlah pesertanya berdasarkan nomor pesertaan ataupun pakai nomor kartu keluarga. Kalau dicek lewat nomor kartu keluarga pasti ada, selama nomor kartu keluarganya valid ya. Jadi diupdate dulu aplikasinya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Niva Arsy. Kakak saya baru 1 kali store, tapi udah 5 bulan belum store, gimana? Jadi kalau 5 bulan mungkin maksudnya membayar iuran ya. Kalau sampai 5 bulan belum membayar iuran, berarti pesertaannya menjadi nonaktif karena premi. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kakak bisa membayar tunggakan iurannya selama 5 bulan beserta bulan berjalan ya. Misalnya kakak punya tunggakan 5 bulan belakang, lalu kakak bayar di bulan ini, berarti kakak harus bayar 6 bulan. Gitu. Selanjutnya dari Ibu Sumarniani 986. Kakak, saya mau bikinin BPJS buat cucu saya. Apa boleh ikut saya BPJS-nya? Kalau untuk BPJS yang mandiri, nanti didaftarkannya per kartu keluarga Ibu. Jadi kalau misalkan memang cucunya satu kakak dengan ibu, nanti bisa didaftarkan jadi yang mandiri dengan satu nomor VA atau jadi satu bayarnya. Cuman kalau misalkan kakaknya terpisah,
apa harus dibayarkan sendiri-sendiri sesuai dengan kakaknya. Iya, tapi ibu bisa mendaftarkan susunya, tapi dengan kakak yang berbeda. Dari jalur langit nih kak, aplikasi mobile JKN, cara ganti akunnya gimana ya kak? Cara ganti akunnya gimana kak? Yang itunya lupa akunnya. Ganti akun gimana Ganti ya? akun kalau di mobile JKN itu sebenarnya sudah terintegrasi ya dengan NIK. Jadi kakak misal nih lupa kata sandi atau lupa passwordnya, kakak sebenarnya masih bisa untuk login menggunakan NIK kakak, tapi bisa menggunakan fitur lupa password yang ada di bawah. Kemudian nanti bisa dikirimkan OTP-nya melalui email ataupun nomor HP. Tapi dipastikan nomor HP-nya ada pulsanya supaya OTP-nya bisa masuk. Nah, setelah OTP-nya masuk, bisa diinput di aplikasi mobile JKN, lalu kakak bisa login seperti biasanya. Dicoba dulu ya kak ya, jalur langit. Selanjutnya dari kak Vicky DF sudah. Dari kak Ilal Noviana nih kak, kartu BPJS belum dicetak, caranya gimana kak? Jadi untuk BPJS Kesehatan sendiri sekarang di kantor manapun sudah tidak menyediakan cetakan kartu teman-teman. Karena untuk identitas BPJS sendiri sekarang sudah ditunggalkan menjadi menggunakan NIK. Jadi kalau teman-teman mau berobat bisa menggunakan NIK di KTP, atau kalau belum punya KTP pakainya KIA, atau kartu keluarga juga bisa. Cuman apabila teman-teman memerlukan kartunya, tetap tersedia kartu digitalnya lewat aplikasi mobile JKN. Terus kalau teman-teman mau dicetak secara mandiri tetap diizinkan, nanti bisa download kartunya lewat aplikasi mobile JKN. Dipastikan emailnya sudah diinput dulu ya ke kepesertaannya, terus nanti bisa dikirim ke email kartunya terus dicetak secara mandiri. Jadi kalau dari kantor tidak bisa. Begitu ya. Selanjutnya banyak banget kak. Wah, teman-teman bersabar ya. Oh ya, kita live sampai 16.40 ya. Oke. 16.40 atau 16.45 deh. Jadi kita Tanya. ini yang nanya banyak banget. Jadi kita harus scroll dari atas ya. Jadi kak, oh Rodrea sudah. Jadi kak Hija. Jadi kak Laili seperti ini kak, JKN tidak bisa dibuka, kenapa ya kak? Mungkin maksudnya aplikasi mobile JKN ya, padahal tiap bulan bayar loh. Mungkin kakak bisa pastikan dulu aplikasi mobile JKN itu versi yang terbaru ya, karena aplikasinya akan selalu diupdate. Bisa dicek di Play Store atau App Store-nya, kemudian di-download ulang, lalu coba login kembali. Nih dari Kak 2R, Kak tanya, kalau pas bayar iuran tiba-tiba ada denda dan sudah dilunasi, apakah premi next sudah normal? Denda apa dulu ya? Ya, mungkin denda layanan ya. Denda rawat inap ataupun mungkin tunggakan yang sebelumnya jika sudah dibayarkan, maka untuk bulan kedepannya teman-teman membayarkan secara normal kembali iuran sesuai dengan kelasnya. Betul. Ini sudah juga. Kak Muhammad Wahyu juga sudah ya. Kak Ilal Noviana juga sudah. Oh my god, ini ke sekolah lagi nih kak. Nih dari kak, apa ini? Emot peri. Kak, waktu aku daftar akun JKN, kok namanya orang lain ya, bukan namaku? Kalau untuk peserta yang NIK-nya dan juga nama atau identitasnya tidak sesuai, bisa diverifikasi ulang lagi, bisa datang ke kantor BPJS terdekat teman-teman, nanti membawa identitas capilnya ya, baik kartu keluarga ataupun pakai KTP-nya. Supaya nanti dari kami bisa melakukan penyesuaian. Ini dari Kak Leciti.
Kalau baru buat kakak baru BPJS PBI-nya apakah masih aktif atau perlu diperbaharui? Kalau untuk teman-teman yang sudah membuat kakak baru, untuk kepesertaan PBI-nya tidak akan terpengaruh sih teman-teman. Cuman mungkin nanti untuk kepesertaannya ketika teman-teman sudah melakukan update validasi data kartu keluarganya, nanti yang terdaftar di aplikasi mobile JKN udah nggak bersama keluarga yang sebelumnya lagi, tapi dengan keluarga yang baru sesuai dengan kakaknya. Oke. Dari Kak Audina nih, Kak saya sudah klik rehab tapi nggak sesuai nomor HP-nya, bagaimana? Kalau untuk penyesuaian nomor HP, di aplikasi juga bisa dibantu teman-teman nanti dari menu info perubahan data peserta. Untuk nomor HP-nya bisa teman-teman update sendiri ataupun lewat WA Pandawa, tinggal WA saja ke nomor ini, nanti bisa untuk pelayanan administrasi ya pilihnya untuk perubahan data untuk nomor HP-nya. Jadi disesuaikan dulu. Sesuaikan dulu nomor yang validnya ya. Betul. Nih Kak, kalau nunggak 1 tahun bisa dicicil berapa kali ya Kak? Dari Kak Yanti Ramadan. Nanti bisa teman-teman langsung masuk aja aplikasi mobile JKN. Nanti Kakak bisa pilih skemanya kan, nanti sudah diberikan pilihan gitu. Kakak bisa mampu membayarkannya selama beberapa bulan. Nanti ada pilihannya kok, kalau misalkan mau dicicil 3 bulan, nanti iuran per bulannya berapa, simulasinya sudah ada semua, ada lengkap pokoknya. Dari Kak Anggra ini 31, cara buat BPJS online gimana Kak? Buat BPJS online, pendaftaran BPJS melalui Secara kanal online maksudnya ya? Iya, sebetulnya itu. Bisa lewat aplikasi mobile JKN atau lewat WhatsApp Pandawa. Kalau lewat WhatsApp Pandawa, tinggal WA saja ke nomornya 08118 165165. Nanti pilih menu administrasi untuk pendaftaran baru. Apa aja yang perlu disiapin Kak? Nanti yang dipersiapkan identitas tentunya, KTP, kartu keluarga, sama nanti untuk data-data pendukung seperti nomor HP dan juga nomor rekeningnya. Ya tinggal mengisi formulirnya aja. Begitu. Dari Kak Ayu Ningrum, Kak mau nanya, kan dulu kis aku ikut bapak, nah sekarang aku udah 21 tahun. Jadi untuk peserta yang bisa ikut ke orang tuanya, anak ikut ke orang tuanya itu kan maksimal 21 tahun teman-teman. Tapi bisa nanti diperpanjang lagi sampai usia 25 tahun kalau yang bersangkutan itu memang masih mengikuti pendidikan formal, sebenarnya seperti kuliah. Nanti untuk syarat ikut ke orang tuanya kembali setelah usia 21 tahun bisa menyertakan surat keterangan masih kuliah atau bukti bayar UKT terakhir. Terus kalau misalkan orang tuanya itu PPU yang negeri, ASN atau P3K, bisa menyertakan ledger gaji kolektifnya, nanti bisa dibawa ke kantor BPJS terdekat atau lewat WA Pandawa juga bisa. Begitu. Oke, selanjutnya nih dari ba_ma_g_ena. Gimana rehab Kak? Rehab adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Itu bertujuan untuk memberi keringanan kepada peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dan tidak bisa membayarkannya secara langsung. Jadi peserta yang memiliki tunggakan bisa membayar tunggakannya dengan cara dicicil. Bagaimana cara daftarnya? Teman-teman bisa daftar di aplikasi mobile JKN. Di sini nanti akan ada skemanya mengenai berapa bulan bisa dibayarkan dan berapa besarannya. Nanti teman-teman bisa pilih opsinya di situ. Kemudian bisa juga datang ke kantor cabang terdekat. Jadi tidak harus sesuai domisili, meskipun kakaknya nih domisili Kebumen tapi kakaknya sedang di Jakarta, bisa juga mendaftar di kantor cabang Jakarta. Begitu. Dari Kak Cukup Tahu, info loker BPJS di Kebumen Kak. Halo Kak Cukup Tahu, jadi untuk loker BPJS Kesehatan itu terpusat ya melalui web karirnya BPJS Kesehatan di rekrutmen bpjskesehatan.co.id atau apa ya Kak? Nanti bisa cek saja. Dan informasi loker BPJS Kesehatan itu hanya dikeluarkan melalui media resmi BPJS Kesehatan seperti di Instagram, di TikTok, dan akunnya itu sudah tercentang biru. Jadi selain itu jangan dipercaya gitu, harus diverifikasi melalui media resmi BPJS Kesehatan. Oke, dari Kak Wide nih, Kak cek tunggakan gimana? Cek
tunggakan gampang banget, tinggal buka aplikasi mobile JKN, terus nanti bisa pilih menu info iuran. Nanti Terima ada kasih Kak informasi di sini. mawarnya. Dapat mawar tuh. Yuk selanjutnya. Iya tadi tunggakan iuran tuh. Iya, lewat aplikasi mobile JKN, terus cek info iuran, nanti keluar semua tuh info tunggakan yang belum dibayarkan berapa. Atau bisa juga lewat WA Pandawa untuk minta permintaan informasi ya teman-teman. Tinggal di WA saja nomornya 0898 terus pilih informasi, terus cek iuran. Gitu Kak Wide, nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau mau main ke kantor BPJS Kesehatan buat cek tunggakan iuran, boleh, nanti kan dilayani oleh teman-teman. Hujan aja kan? Ya kalau hujan mending dari rumah aja, Iya. karena bisa di mana aja, kapan aja ya Kak ya. Gampang. Betul. Selanjutnya dari Kak Kuaci Saset, BPJS Mandiri Ibu dan Anak tapi mau dibikin berbeda vaskes, gimana caranya Kak? Nanti bisa mengakses aplikasi mobile JKN dulu, download aplikasinya. Kalau sudah punya akunnya tinggal masuk aja, terus ke menu info perubahan data peserta. Nanti dipilih dulu nama yang mau diubahkan, nama siapa yang mau dipindahkan. Terus di bawah itu ada vaskes tingkat pertama, tinggal diklik aja, terus disesuaikan vaskesnya. Nanti jangan lupa untuk kolom centang yang perubahan untuk satu keluarga jangan di checklist, karena kalau di checklist nanti satu keluarga pindah semua. Iya. Jadi dipastikan cuma satu aja yang dipindahkan. Begitu Kak Kuaci Saset, lucu banget namanya, Kuaci Saset. Kak dari Kak emot. Kak kalau mau bikin BPJS buat pencari kerja bisa nggak Kak? Bisa banget. Kalau BPJS Kesehatan ya, BPJS Kesehatan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu dari bayi baru lahir, pelajar, dewasa sampai lansia, semua bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari Kak Good Day, suami punya BPJS PBI, terus istri mau ikut PBI, bikin untuk persalinan, bisa nggak? Syaratnya gimana Kak? Jadi untuk peserta yang mau pengusulan PBI atau KIS pemerintah itu kan per NIK teman-teman. Jadi kalau suaminya sudah terdaftar yang PBI, itu istrinya belum tentu bisa terdaftar juga. Misalkan mau diusulkan, nanti bisa lewat kantor kelurahan, terus ke dinas sosial tempat. Atau kalau misalkan memang sedang mendekati HPL, nanti di H-1 sebulan HPL atau ya, nanti bisa minta surat keterangannya dari puskesmas untuk dibantu pengusulan yang KIS pemerintahnya. Begitu. Ini dari Kak Ayu CC. Kak kalau BPJS saya hilang, harus cetak ulang di kantor BPJS atau gimana? Untuk kartu BPJS sekarang dari kantor manapun sudah tidak menyediakan cetakan kartunya. Jadi sekarang untuk identitas bisa cukup menggunakan NIK, pakai KTP ataupun kartu keluarga. Kalau belum punya KTP untuk anak-anak pakainya KIA yang warna pink. Atau kalau perlu kartunya ada kartu digital lewat aplikasi mobile JKN. Gitu, karena sekarang NIK-nya itu sudah terintegrasi ya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi kalau mau berobat cukup bawa KTP aja atau kartu KIA-nya itu ya untuk anak. Itu selanjutnya Kak Darsim, bagaimana cara mengurusnya biar jadi kelas 1, mengubah kelas kepesertaannya ini ya? Jadi untuk perubahan kelas peserta yang mandiri atau PPPU mandiri itu dipastikan dulu teman-teman sudah selama 1 tahun dulu di kelas yang sekarang. Kalau sudah 1 tahun, nanti bisa mengurus ke kantor BPJS ataupun lewat aplikasi juga bisa untuk perubahan kelasnya. Dipastikan untuk bulan berjalan sudah dibayarkan dulu iurannya. Karena untuk pindah kelas di bulan depannya tanggal 1 baru kelas yang terbaru akan aktif. Begitu Kak Darsim. Selanjutnya Kak Hadi Sanjaya Mukti, saya pernah menggunakan aplikasi mobile JKN namun tidak bisa digunakan. Mungkin bisa dipastikan ya itu sudah aplikasi mobile JKN dengan versi yang terbaru ya Kak ya. Bisa cek di Play Store maupun App Store. Kak Widi ini kami sudah jawab ya. Cara cek tagihan. Ini Kak Anjar.
Kak mau tanya dulu, kan udah login aplikasi JKN, tapi sekarang kok nggak bisa login di HP lain ya Kak? Nggak bisanya kenapa ya? Lupa password atau kenapa? Oh iya, kalau lupa password bisa menggunakan fitur lupa password ya, dan nanti bisa dipastikan nomor yang terdaftar itu ada pulsanya supaya OTP-nya bisa masuk. Berapa menit lagi? Oh iya, kita 3 menit lagi ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih jauh di bawah dan belum bisa kami jawab, bisa teman-teman kopas dan bisa kirimkan ke direct message kami atau di DM. Akan kami buka dan kami balas. Selanjutnya nih, ini sudah ini Kak dari Nuaiman. Kalau dalam satu kakak ada anggota menunggak iuran dan nonaktif, apakah anggota lain ikut nonaktif Kak? Sebenarnya tergantung segmennya. Kalau untuk peserta yang PPBU mandiri, karena untuk iuran mandiri kan jadi satu pembayaran untuk satu kakaknya. Ketika ada satu yang menunggak, pasti yang lainnya akan nonaktif semua. Cuman kalau misalkan yang menunggak itu hanya peserta mandiri sendiri, sementara peserta yang lain itu beda segmen, mungkin PPI ataupun pekerja, PPU, betul, itu nggak ada pengaruhnya untuk yang mandirinya. Betul. Nah, 2 menit lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya Kak, aktifkan kembali PBI yang tiba-tiba nggak aktif gimana nih? Bisa diusulkan aja teman-teman ke kantor kelurahan dulu, terus nanti ke dinas sosial setempat. Dan nanti akan dilakukan proses verifikasi. Tapi kalau kakaknya ingin mengalihkan atau mengaktifkan sebagai peserta mandiri, kakak bisa datang ke kantor cabang terdekat atau bisa melalui mobil JKN atau fitur layanan Pandawa pengalihan kepesertaan. Oke, selanjutnya ini banyak pertanyaan yang double ya, mohon maaf. Kita cari dulu pertanyaan yang belum terjawab. Kak Tyler, Kak mau tanya? Boleh sekali. Wah, oke Kak, ini tuh udah tinggal 1 menit, mungkin kita closing aja ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah bertanya dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, bisa di copy pertanyaannya atau dituliskan kembali ke direct message kami dan nanti akan kami balas, atau bisa menunggu jadwal live session kita di minggu depan. Dan jangan lupa follow biar kalian nggak ketinggalan jadwal live kami. Oke, atau enggak satu pertanyaan lagi Kak, mau nggak? Satu pertanyaan nih. Oh, mana ya? Sudah. Tapi waktunya sudah habis, jadi sampai jumpa. Kecewa penonton. Oh iya. Yaudah, satu lagi deh ya. Aduh, takut memberikan janji palsu ini. Ini dari Kak Itik. Kak, kalau mau pindah Vaskes gimana caranya? Gampang banget, download aplikasi Mobile JKN, terus ke menu perubahan data peserta, dipindah Vaskesnya atau lewat WA Pandawa, WA 08118165. Bisa pilih opsi yang administrasi, kemudian akan dikirimkan link. Nanti teman-teman bisa klik linknya, nanti bisa cek untuk bisa pilih opsi perubahan fasilitas kesehatan. Dan nanti Vaskes yang diubah akan aktif di bulan berikutnya. Tanggal 1. Oke, terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Salam sehat semuanya. Bye. Yeay. Jadi